Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat No Game Zone. Kembali lagi di channel kami di No Game Zone 07. Studio-studio Hollywood dan pembuat film Indonesia mungkin telah sama-sama meningkatkan kualitas genre horor dalam beberapa tahun terakhir. Memang ya sob, film-film dengan genre horor selalu menjadi genre yang banyak menarik minat penonton untuk menontonnya. Buktinya, tahun ini aja sob, kita dikejutkan dengan film KKN di Desa Penari yang menjadi film teraris sepanjang masa. Gila banget kan sob, penggila horor Indonesia. Tapi sob, tidak hanya di film aja yang menyajikan sebuah tontonan horor namun menyeramkan ini. Di anime pun ada juga loh sob. Dan karya dua dimensi ini juga memiliki sebuah tontonan genre horor yang tidak kalah seram dengan yang ada di film. Jadi di video kali ini kita akan kasih kalian rekomendasi 7 anime horor terbaik yang bikin kalian gak berani tidur sendirian. Jadi kira-kira apa aja nih? Yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Anime yang pertama ada High School of the Dead. Adaptasi anime dari karya Daisuke Sato yaitu High School of the Dead memang mendapatkan banyak pujian sejak perilisannya di tahun 2010. Bahkan Wired menyebutnya sebagai anime dengan gaya horor khas George A. dengan kesan seksual dari kehidupan sekolah menengah di Jepang yang tentunya sangat menggoda untuk ditonton para wibu. Anime horor yang brutal ini menceritakan sebuah wabah pandemi yang menyebar di seluruh dunia dan diawali dengan seorang siswa sekolah menengah pertama yang bernama Takashi Komuro yang harus membunuh sahabatnya sendiri setelah dia berubah menjadi seorang zombie. Ia pun bersumpah untuk menjaga pacar kawannya yaitu Rei Miyamoto. Bersama dengan beberapa orang yang masih hidup, mereka mengelilingi Jepang untuk mencari anggota keluarga yang masih hidup. Apakah perjuangan mereka akan membuahkan hasil? Yuk langsung aja kita tonton animenya. Anime selanjutnya ada Corpse Party. Salah satu rekomendasi terbaik dan paling mengerikan yaitu anime berjudul Corpse Party. Anime ini menceritakan tentang beberapa tahun yang berlalu setelah tragedi yang tak terlupakan di SD Terjin. Pembunuhan berantai dilakukan dengan sangat sadis. Setelah sekolah tersebut diruntuhkan, dibangunlah sekolah baru yaitu Akademi Kisaragi. Suatu malam, 8 siswa Kisaragi melakukan permainan Sachiko, yaitu game tradisional Jepang dengan membuat boneka kertas Sachiko, kemudian memegang bagian Sachiko masing-masing dan merobeknya. Kalau di Indonesia sih mirip jelangkung ya sob. Setelah sobekan kertas Sachiko mereka simpan, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan meruntuhkan lantai kelas. Mereka terdampar di masa SD Tenjin dengan begitu banyak hantu-hantu korban pembunuhan berantai. Sungguh menyeramkan bukan? Bagi kalian suka horor menyeramkan seperti ini, langsung aja ditonton sob. Anime selanjutnya ada Ajin Demi-Human. Diangkat berdasarkan manga karya Gamon Sakurai dengan judul yang sama. Ajin Demi-Human mulai dikenal oleh khalayak umum setelah Netflix menyetujui kesepakatan untuk menayangkan anime ini. Anime ini menceritakan kehidupan Kei, seorang siswa sekolah menengah yang menyadari kalau dia adalah makhluk abadi yang dikenal sebagai Ajin setelah ditabrak truk dan berhasil hidup kembali. Manusia biasa takut pada Ajin dan kemampuan mereka, yang memaksa Kei untuk memilih dua pilihan yang mengerikan: menjalani hari-hari dengan rahasia atau bergabung dengan kelompok bawah tanah Ajin yang kejam dan ingin menggulingkan umat manusia. Anime News Network menyebut Ajin Demi-Human sebagai kisah gelap yang menggambarkan sisi negatif dari sifat manusia. Dalam ulasan mereka, sungguh berarti anime ini memiliki arti yang sangat dalam ya sob. Anime yang selanjutnya ada Shinsekai Yori. Di Jepang terciptalah sebuah utopia. Sang protagonis, Saki Watanabe, tinggal di sebuah desa sederhana yang tertutup dari dunia luar. Dunianya dikuasai oleh para orang yang memiliki kekuatan dewa, yaitu Juryoku, yang berupa psikokinesis. Setelah akhirnya dia memperoleh kekuatan dewanya, Saki mulai masuk di Akademi Sage untuk berlatih bersama 5 orang temannya, yaitu Satoru Asahina, Maria Akizuki, Mamoru Ito, Sun Aonuma, dan Reiko Amano. Tidak semuanya terlihat seperti apa yang terlihat, karena di dalam desa yang merupakan utopia,
Semua orang yang terdapat gosip-gosip aneh mengenai kucing besar yang menculik anak-anak, dan beberapa siswa dari akademi kadang menghilang begitu saja. Dunia beserta sejarahnya yang ada terlihat begitu kelam dari apa yang sebenarnya terlihat dalam desa tersebut, dan umat manusia sedang berada di ujung kehancuran. Anime yang kelima ada Tokyo Ghoul. Siapa yang gak kenal dengan anime Tokyo Ghoul? Manga horor supernatural karya Suishida ini sudah melakukan debutnya di majalah Weekly Young Jump pada tahun 2011 dan diadaptasi dalam bentuk anime oleh studio Pierrot pada tahun 2014. Mendapat rating sebesar 8,02 di My Anime List dan masuk ke dalam 10 anime Pierrot yang paling populer. Anime ini berlatar belakang di ibu kota Jepang yaitu Tokyo, yang terganggu oleh makhluk haus darah yang terlihat seperti manusia biasa. Ketika seorang mahasiswa bernama Ken Kaneki menerima sumbangan organ dari Ghoul, ia menjadi setengah manusia dan setengah Ghoul, dan menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda. Apakah Kaneki akan berhasil untuk membuat Ghoul dan manusia bisa hidup berdampingan? Untuk tahu jawabannya, tonton aja videonya ya. Anime selanjutnya ada Perfect Blue. Anime Perfect Blue menceritakan tentang Kirigoi Mima, perempuan yang ingin bernyanyi untuk semua orang. Ia memasukkan dirinya ke dalam grup idol yang bernama Chem. Namun tiba satu saat ia mengakhiri karirnya dan berganti profesi menjadi seorang artis perfilman. Para fans berat Mima yang mendengar keputusan itu merasa kecewa dan syok terhadap Mima. Ada salah satu penguntit yang sangat ingin Mima kembali dengan idol grupnya. Penguntit ini mengirim fax, membuat diary di internet, dan juga meneror orang-orang yang telah mengubah Mima menjadi seorang artis. Walaupun ini anime yang lawas, tapi tingkat kengerian dari anime ini sungguh bisa bikin kita takut untuk ke kamar mandi sendiri selama berhari-hari. Anime yang terakhir ada Kiseiju Seino Kakuritsu. Anime ini juga menceritakan tentang sebuah wabah yang akan mengambil alih tubuh manusia dan menjadi spesies lain. Namun bukan zombie ataupun titan, wabah itu adalah wabah parasit yang berasal dari dunia lain dan mengambil alih tubuh manusia. Dan yang paling mengerikan adalah untuk makanan para parasit adalah manusia. Bersiap bergetar, anime ini tidak lagi berada pada level semi-horor. Anime ini sudah masuk level horor yang super mengerikan dengan adegan belah-belah tubuh ulah para parasit. Oke sob, itu dia tadi 7 anime horor terbaik yang memiliki kengerian level max. Apakah sobat semua berani menontonnya? Karena menurut kami tingkat kengerian dari 7 anime ini sangat bisa membuat kita untuk berhari-hari nggak berani tidur atau kamar mandi sendiri karena terbayang dengan adegan-adegan seram di dalamnya. Jadi sebelum menonton, kami mengharap sobat harus siap dengan konsekuensi yang akan menanti kalian semua. Tapi tahu nggak sob, kalian harus mensubscribe channel kami setelah menonton video ini. Karena kalau nggak mensubscribe-nya, hati-hati aja sob. Mungkin saja para hantu yang ada di 7 anime ini akan datang ke rumah sobat semua dan menemani tidur sobat semua di setiap malam. Jadi langsung saja di subscribe ya sob. Oke sob, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Bye bye.